Mari kita akan sama-sama membuka kitab kita membaca, kita mendengar firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya ambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 37, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, 14 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah di mana Nabi Yehezkiel, dia seorang nabi yang ada di Babel pada waktu itu, di mana bangsa Israel ini ada di pembuangan di Babel. Di sini kita melihat
Yehezkiel mengatakan bahwa pada suatu saat dia kekuasaan Tuhan meliputi dia, kuasa Tuhan menaungi dia, dan Roh Kudus bekerja membawa dia untuk menempatkan dia di tengah-tengah lembah. Dan di lembah itu ada banyak sekali tulang-tulang, tentu tulang-tulang manusia, tulang-tulang yang sudah kering. Itulah yang diperlihatkan kepada Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Setelah Nabi Yehezkiel ada di situ, dia melihat bagaimana tulang-tulang itu berserakan. Tentu ini pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana kita melihat tulang-tulang manusia yang tidak bersatu lagi satu dengan yang lain, sudah berpisah satu dengan yang lain. Itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel ini. Lalu Tuhan berkata bahwa dia bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali? Setelah Yehezkiel melihat pemandangan yang mengerikan, lalu Tuhan bertanya, Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini masih bisa hidup kembali? Maka Yehezkiel sebagai seorang nabi, dia tidak bisa menjawab, dia tidak berkata, bisa, aku percaya, tetapi dia berkata, Tuhanlah yang mengetahui. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Kalau Tuhan bekerja maka bisa terjadi. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, tugasmu sekarang bernubuatlah, sampaikan firman Tuhan, supaya tulang-tulang yang kering ini bisa menjadi hidup kembali. Tentu kita sebagai manusia biasa, kalau kita melihat keadaan seperti itu, ini mustahil. Tidak mungkin tulang-tulang yang sudah kering, yang berserakan, yang bisa satu dengan yang lain, bisa kembali hidup. Tetapi Nabi Yehezkiel setelah dia mendengar firman Tuhan, bernubuatlah Yehezkiel supaya tulang-tulang yang kering ini menjadi hidup kembali. Yehezkiel sebagai seorang nabi, dia percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia mentaati firman Tuhan, dan dia bernubuat, hai tulang-tulang kering, dia menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang kering itu, sehingga dia mengatakan bahwa setelah dia menyampaikan firman Tuhan, setelah dia bernubuat, maka dia melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tulang-tulang itu dia bersatu kembali, dan juga ada urat-uratnya, ada daging menutupinya. Tetapi dia itu masih seperti mayat. Tetapi Tuhan berkata, bernubuatlah kepada keempat penjuru angin supaya hidup kembali, supaya napas kehidupan ada pada tulang-tulang ini sehingga dia hidup kembali. Apa yang didengar oleh Nabi Yehezkiel, dia sampaikan, dia bernubuat, dia katakan firman Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan di dalam mulutnya, sehingga dia menyampaikannya, maka hiduplah kembali tulang-tulang yang kering, yang sudah ada urat, yang sudah ada dagingnya, dan ada roh yang ada menghidupkan mereka kembali sehingga mereka bisa berdiri bagaikan tentara yang besar. Artinya tulang-tulang yang kering tadi, karena kuasa Tuhan, kuasa firman dan Roh Kudus, mereka bisa hidup kembali, mereka menjadi kuat kembali, mereka berfungsi kembali seperti tentara yang besar. Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, tulang-tulang yang kering ini adalah keadaan umatku, keadaan bangsa Israel di tanah pembuangan, di negeri pembuangan. Mereka itu tidak lagi memiliki pengharapan, mereka sudah putus asa, tidak ada lagi harapan. Tidak mungkin kita kembali ke negara kita, tidak mungkin kita kembali ke rumah kita. Kita akan tetap
Tetapi Tuhan berkata, sampaikanlah firman-Ku kepada umat-Ku. Sekalipun mereka sekarang hidup tanpa pengharapan, bagaikan tulang-tulang yang kering yang berserakan, tetapi Aku akan memulihkan kembali keadaan mereka. Dia akan kembali ke negerinya, dan mereka juga akan memiliki iman kepada Tuhan. Kerohanian mereka pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat keadaan ini, mungkin kita tidak diperlihatkan Tuhan dengan keadaan tulang-tulang kering, tetapi mungkin juga kita melihat keadaan yang ini mustahil, tidak mungkin. Ini seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi percayalah, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan bertindak, Tuhan bekerja dengan kuasa firman dan Roh Kudus, maka akan terjadi kegerakan dan kebangunan rohani. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai pendoa-pendoa syafaat, orang-orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Maka kita percaya kalau kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon kuasa Tuhan, maka keadaan yang tidak mungkin akan terjadi karena kuasa Tuhan yang nyata. Tulang-tulang yang kering tidak mungkin hidup kembali. Dari mana urat-uratnya, dari mana dagingnya, dari mana napasnya. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita melihat kemustahilan ini tidak mungkin. Aku tidak kuat di dalam menghadapi ini. Tetapi biarlah kita seperti Nabi Yeskiel ini. Dia mungkin di dalam sikap berdoa, pasti dia mendoakan umat Tuhan, pasti dia mendoakan bangsa Israel, dan Tuhan menyatakan diri kepadanya, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Dari hal yang kita renungkan pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Allah sanggup memulihkan hidup kita, keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan gereja ini. Kita percaya kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, maka terjadi perubahan-perubahan, pemulihan demi pemulihan. Sampaikanlah firman Tuhan, ucapkanlah firman Tuhan, berdoa senantiasa, dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan gereja ini, keprihatinan-keprihatinan yang terjadi di gereja ini. Kita berdoa bersama-sama, kita mohon kuasa Tuhan bekerja, kita ucapkan, kita imani firman Tuhan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kegerakan kebangunan rohani akan terjadi bagi hidup kita, bagi orang-orang yang percaya, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Teruslah berdoa, teruslah berdoa, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan. Kita melihat ini tidak mungkin, ini sangat memprihatinkan, terjadi seperti ini, seperti itu, tetapi minta kepada Tuhan, Dia akan bertindak dengan caranya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Hidup kita juga adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Tulang-tulang yang sudah kering, yang berserakan, yang mengerikan, menakutkan, tetapi itu bisa dibuat Tuhan menjadi hidup, menjadi tentara. Itu luar biasa. Maka tetaplah berdoa, maka Tuhan akan bertindak seperti yang Dia firmankan. Percayalah, yang kedua, percayalah kepada firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Yeskiel, dia melakukan bagiannya. Apa yang difirmankan Tuhan, bernubuatlah Yeskiel, sampaikanlah firman-Ku, maka Tuhan bertindak. Bagian kita berdoa, bagian kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
kita, tetapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Maka tetaplah lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Lalu yang ketiga, kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk melakukan perkara-perkara besar seperti firman Tuhan. Maka kita orang-orang yang percaya akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Maka kalau kita menumpangkan tangan pada orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Kalau kita berdoa berseru kepada Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Kita minta kepada Tuhan, kita tidak jemu-jemu berdoa, meminta kepada Tuhan sekalipun kita hanya beberapa orang. Berdoalah dengan sehati, maka kita akan melihat cara Tuhan bekerja. Roh Kudus akan bekerja, memampukan kita untuk kita tetap tekun setia untuk melakukan bagian kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tiba saatnya nanti kita akan melihat bagaimana perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan, baik di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, usaha kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maka Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Seperti Yehezkiel, dia mau dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan juga berdoa, ini aku Tuhan, pakai aku. Maka Tuhan akan memakai kita. Mungkin kita menyampaikan firman Tuhan sederhana, kita mungkin bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin cara sederhana kita mengatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan bersaksi. Dan Roh Kudus akan bekerja, membuat orang menjadi percaya, membuat orang menjadi berubah. Dan apa yang telah hancur akan dibuat Tuhan menjadi baik kembali. Maka Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini dengan firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Yehezkiel ini, kita percaya. Tetaplah ucapkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, percaya kepada kuasa Roh Kudus yang sanggup bekerja. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka akan terjadi kegerakan kebangunan rohani, khususnya di dalam doa 10 malam ini, 10 hari ini. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mohon Tuhan menggerakkan anak-anak Tuhan, semua yang hadir, bahkan yang tidak hadir, kita doakan supaya Tuhan bekerja. Terjadi lawatan Tuhan seperti Tuhan nyatakan di gereja mula-mula, sehingga terjadi perubahan-perubahan, pertobatan, kekuatan di dalam melakukan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman kita dikuatkan, diteguhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Ajaib.
Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mungkin hari-hari ini di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan, mungkin kita melihat kemustahilan, tetapi percayalah, Allah kita Allah yang ajaib. Berserulah kepadanya, berdoa. Tulang-tulang yang kering saja Tuhan bisa membuat hidup kembali, apalagi hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita bawa segala pergumulan-pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara.